Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Maria Dewi Krisnawati, absen 17. Saya dari kelas E. Di sini saya akan memberitahu tentang sinopsis dari sebuah novel yang telah saya baca. Judul novel yang telah saya baca adalah 7 Sayap Pendosa, karya dari Jinara, yang terbit pada April 2024. Pertama-tama di sini saya akan membahas tentang cover buku ini. Bisa dilihat, buku ini memiliki cover yang sangat bagus dan seperti memiliki tema dark. Ya, bisa dilihat di sini. Di sini ada nama penulisnya dan juga gambar sayap, dan sayap sebelah kiri bisa dilihat ada bayangan orang. Dan untuk fontnya ada berwarna putih dan merah. Dan cover belakang ini. Untuk covernya menurut saya bisa mencerminkan tentang sebuah cerita misteri dan sebuah hal yang harus ditebak seperti teka-teki. Cerita ini diawali dari penemuan seseorang perempuan yang mati. Mayatnya ditemukan di kelas 11 MIPA 2 SMA Garuda Muda. Di sebelah mayat tersebut terdapat bulu dan bangkai kupu-kupu. Kepala sekolah menutupi kejadian tersebut, yang membuat semua orang bertanya-tanya, ada apa dan kenapa hal seperti ini harus ditutupi. Peristiwa itu memicu terbentuknya sebuah kelompok atau grup yang bernama 7 Sayap Pendosa. 7 Sayap Pendosa sendiri terdiri dari Ilham, Eja, Mahir, Harsa, Ryan, Zidan, dan Fadli. Mereka adalah grup dari 7 Sayap Pendosa. Mereka sepakat untuk mencari tahu kenapa kepala sekolah menutupi hal seperti itu. Mereka juga sepakat ada yang aneh tentang kepala sekolah mereka, karena banyak sekali dugaan bahwa kepala sekolah telah korupsi dan telah menjual obat-obatan terlarang. Karena kuatnya isu tersebut membuat para siswa menebak apa hal ini yang membuat kepala sekolah menutupi sebuah kejadian yang ada di sekolah mereka. Atau mungkin karena kepala sekolah takut kalau korupsi yang telah ia lakukan tersebar di mana-mana. Para 7 Sayap Pendosa pun sepakat untuk menggulingkan kepala sekolah mereka dari jabatannya. Bisa dibilang agar kepala sekolah mereka tidak menjadi kepala sekolah lagi di sekolah tersebut. Dan mereka pun bertekad untuk mengumpulkan semua bukti yang ada tentang kepala sekolah mereka. Dan bukti-bukti itu akan dikumpulkan menjadi satu dan ditunjukkan pada malam anniversary SMA Garuda Muda yang ada di sekolah mereka. Beberapa hari kemudian terlihat suasana SMA Garuda Muda pada lapangan outdoor yang berada di sekolahnya. Nah, di sana terlihat beberapa anak klub pramuka termasuk 7 Sayap Pendosa yang berada di sana sedang berlatih untuk penampilan mereka pada anniversary SMA Garuda Muda. Pada malam itu terasa berbeda karena pada malam biasanya ekskul mereka memiliki batasan waktu untuk melakukan kegiatan. Untuk malam sekarang mereka dibebaskan untuk melakukan kegiatan terserah sampai mereka inginkan. Setelah berlatih 45 menit, mereka memutuskan untuk beristirahat di pinggiran lapangan dan melihat grup cakar dan grup paru yang sedang berlatih baris berbaris. Di saat mereka sedang beristirahat, Harsa dan Fadli izin untuk ke toilet berdua. Alasannya karena ada yang takut ada sesuatu yang terjadi kepada mereka jika mereka sendirian. Dan di sana mereka semua menunggu kedatangan mereka berdua karena mereka tak kunjung datang setelah dari toilet. Mereka pun bingung dan berusaha mencari kemana hilangnya mereka berdua. Setelah Harsa dan Fadli kembali, ternyata mereka berdua membawa berita yang sangat menghebohkan. Katanya, mereka menemukan beberapa siswa yang sedang melakukan hal yang tidak terpuji, atau bisa dibilang mereka menukarkan obat-obatan terlarang di sana. Namun di saat mereka sedang membincangkan itu, tiba-tiba seorang satpam menegur mereka untuk segera masuk ke ruangan mereka. Dan mereka masuk ke ruangan untuk istirahat agar besok tidak kelelahan untuk melakukan hal yang ingin dipentaskan mereka.
Saat terbangun, Ilham terkejut karena dia terikat di sebuah bangku. Dia terkejut juga karena teman-temannya sudah tidak ada di sampingnya. Dia mencoba mencari ke sana kemari, menoleh, melihat ke arah sekeliling, tidak ada siapapun di sana. Namun, di saat dia mencoba untuk memberontak, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Entah siapa orang tersebut. Dia sangat misterius. Ryan, salah satu 7 sayap pendosa, didatangi oleh seseorang misterius juga. Dia diminta untuk memberikan akses cloud dari laptopnya kepada orang misterius tersebut. Dan di saat Ryan menolak, tiba-tiba Zidane datang. Dia terlihat seperti orang yang sedang dipukuli, bajunya lusuh dengan sobek-sobek yang ada di kanan kirinya. Dia tiba-tiba ditarik saat ingin menyelamatkan Ryan. Dan di situ terdengar suara Zidane yang berteriak sangat keras. Saat itu hujan masih deras. 7 sayap pendosa masih berusaha untuk membebaskan diri mereka masing-masing. Dan di situ akhirnya mereka dipertemukan. Mereka berusaha melewati semua tempat yang ada di situ. Bisa dilihat bahwa tempat itu memiliki bangunan yang seperti sayap. Dia memiliki 2 sayap, sayap kanan dan sayap kiri. Mereka harus berusaha mencari jalan keluar dari sana dengan memecahkan sebuah teka-teki yang ada di sana. Hujan terlihat begitu deras, bangunan di sana juga terlihat tidak kokoh. Banyak sekali bangunan yang runtuh. Anggota 7SP sangat berusaha untuk keluar dari sana dan juga mencari keberadaan Zidane yang tiba-tiba menghilang karena ditarik oleh seseorang yang misterius. Di sana, mereka tiba-tiba mendengar suara dari sebuah mikrofon yang menyuruh mereka untuk menyerah dan memberikan akses cloud tentang bukti-bukti kepala sekolah. Saat mereka sudah sampai di lokasi tujuan, di sana terlihat seseorang misterius itu. Dia bernama Raydan. Dan di sana juga terlihat ada seseorang yang ditutupi oleh karung. Dan Raydan berkata bahwa orang itu adalah Zidane. Raydan menusuk Zidane. Di sana suara teriakan Zidane sangat menggema di ruangan itu. Para 7SP pun panik, kecuali Ilham. Di sini 7SP terlihat hanya tersisa 2 orang, yaitu Fadli dan Ilham. Di sana, Fadli terlihat sangat marah karena melihat Zidane yang diikat dan disiksa di hadapannya. Berbeda halnya dengan Ilham. Dia hanya diam dan menatap seseorang misterius yang ada di depannya. Dia seperti tahu apa yang ada di hadapannya tersebut. Dan benar saja, Ilham berkata bahwa orang misterius tersebut adalah Zidane dan memaksanya untuk mengaku bahwa orang yang berada di bawahnya bukanlah Zidane yang asli, melainkan orang misterius itulah Zidane. Di sana Ilham berkata bahwa Zidane sengaja membuat mereka terluka dan menculik mereka di sini karena ingin menjatuhkan kepala sekolah sendiri. Kepala sekolah itu juga ayah dari Zidane. Alasannya Zidane ingin menjatuhkan ayahnya sendiri dengan tangannya sendiri. Alasan Zidane membenci ayahnya adalah karena ayahnya selalu memaksa Zidane untuk mendapatkan nilai yang bagus dan membuat Zidane menjadi orang yang berprestasi. Namun, dia menggunakan cara yang salah, yaitu menggunakan kekerasan yang membuat Zidane depresi dan kehilangan akal sehatnya. Di situ Zidane terlihat sangat terpukau oleh kecerdasan Ilham. Di situ juga terlihat Harsa yang datang dan berada di samping Zidane. Fadli bertanya, "Kenapa kamu berada di sebelahnya?" Alasannya karena Zidane adalah sahabat dari masa kecil Harsa. Harsa sendiri menjadi sahabat Zidane karena Zidane tidak mempunyai teman saat itu. Di situ, Zidane mencoba untuk menusuk Ilham, tetapi gerakannya digagalkan oleh Harsa. Alhasil yang tertusuk bukan Ilham, melainkan Harsa. Di situ Zidane terlihat sangat sakit karena dia menusuk sahabatnya sendiri hingga terluka. Dan di saat itu juga Ilham berkata bahwa Ryan telah kabur terlebih dahulu. Dia sudah berada di sekolah, mungkin sekarang. Di sana, benar saja,
Ryan telah memutar video yang berada di laptopnya. Para wartawan pun terkejut dengan aksi kepala sekolahnya tersebut dan bertanya-tanya, kenapa hal tersebut dilakukan di sekolah. Singkat cerita, 7 SP sekarang tersisa hanya berlima. Harsa dan Zidan menghilang begitu saja dari lokasi kejadian. Entah kemana mereka pergi sekarang, tidak ada yang tahu jejak mereka. Namun, Ilham tetap bertekad untuk mencari mereka dan bertanya kepada Zidan, apa alasan Bunda dibunuh? Untuk kelebihan buku ini bagus dan cerita-ceritanya menarik. Untuk karakternya juga mendalami semua. Untuk kekurangannya mungkin terdapat pada font yang ada dalam buku, karena font dalam buku menurut saya itu agak menyusahkan untuk dibaca sih, karena berbeda font itu membuat susah untuk mendalami ceritanya. Dan untuk amanat, di sini bisa dilihat bahwa persahabatan itu penting dan keberanian dalam diri seseorang itu juga penting dalam kehidupan kita. Kita juga harus bisa menjalankan keduanya seperti persahabatan yang jujur dan sebuah keberanian. Intinya ya seperti itu. Untuk rekomendasi jujur, di sini jujur saya suka dengan bukunya. Untuk yang suka cerita-cerita yang menarik, bisa kalian baca buku ini. Dan buku novel ini juga bisa maksud saya novel ini juga ada AU-nya, bisa kalian lihat di TikTok Jinara sendiri. Kalian juga harus lihat karena di sini bukunya bagus. Ceritanya kan juga menarik juga nih. Nah, kalian harus baca, pokoknya wajib. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.